Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kami mengenai Pancasila sebagai sistem etika dan politik. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Diahayu Veronica. Nama saya Novianti. Nama saya R.A. Sultania Bilkis. Dan nama saya Nurul Iza Mulyani. Pendahuluan. Yang pertama, tujuan bangsa Indonesia dalam pembukaan UUD NRI 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kedua, berbeda suku, agama, ras, golongan, dan status sosial bukanlah potensi untuk memisahkan, tetapi justru menjadi penguat untuk menyatukan dalam mencapai cita-cita bangsa. Ketiga, dalam arus globalisasi ini, persoalan etika seolah berada pada puncak kejenuhan. Etika dalam kehidupan sehari-hari jauh dari nilai-nilai moral dan kesantunan sosial. Contohnya seperti korupsi, main hakim sendiri, tawuran, bullying, dan penyimpangan sosial lainnya. Keempat, etika sebenarnya berperan untuk mengatur kesantunan sosial masyarakat dalam bertindak dan berperilaku. Yang kelima, perbedaan yang menyatukan dan didukung oleh komitmen kebangsaan, itulah yang sebenarnya harus disadari menjadi modal bangsa ini untuk merdeka. Yang keenam, kemerdekaan tidaklah hanya milik satu golongan saja, melainkan milik semua. Satu untuk semua dan semua untuk semua, itulah yang dikatakan Insinyur Soekarno. Ketujuh, bangsa ini dibangun di atas perbedaan, dan etikalah yang seharusnya menyatukan perbedaan tersebut. Yang terakhir, Pancasila sebagai sistem etika dimaksudkan untuk mengembangkan moralitas dalam diri setiap individu, sehingga memiliki kemampuan menampakkan sikap spiritualitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. B. Pengertian etika. Secara etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang berarti watak, adat, ataupun kesusilaan. Menurut Suseno, pada bukunya yang diterbitkan tahun 2001, etika sebagai ilmu atau refleksi sistematik berkaitan dengan pendapat-pendapat, norma-norma, dan istilah-istilah moral. Lalu, menurut Aristoteles, etika adalah ilmu tentang tindakan tepat dalam bidang khas manusia. Dan menurut Franz, etika adalah ilmu yang sistematis. Kesimpulan dari etika. Etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral tertentu, atau bagaimana kita harus mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan berbagai ajaran moral. Etika termasuk kelompok filsafat praktis dan dibagi menjadi dua, yaitu etika umum dan etika khusus. Pertama, etika umum mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia. Kedua, etika khusus membahas prinsip-prinsip itu dalam hubungannya dengan berbagai aspek kehidupan manusia. Etika khusus sendiri terbagi menjadi dua, yaitu etika individual dan etika sosial. Etika individual membahas kewajiban manusia terhadap diri sendiri, dan etika sosial membahas kewajiban manusia terhadap manusia lain dalam hidup bermasyarakat. Perbedaan etika dan etiket. Etika berarti moral dan lebih mengacu pada filsafat moral yang merupakan kajian kritis tentang baik dan buruk. Contoh, mencuri merupakan pelanggaran moral. Tidak penting apakah dia mencuri dengan tangan kanan ataupun tangan kiri. Sedangkan etiket berarti sopan santun dalam adat istiadat dan lebih mengacu kepada cara yang tepat, yang diharapkan serta yang ditentukan dalam suatu komunitas tertentu. Contoh, terkait tentang tata cara berperilaku dalam pergaulan, seperti makan dengan tangan kanan, dianggap lebih sopan atau beretiket. Pancasila sebagai etika politik. Yang pertama, ada pengertian etika politik. Politik adalah sesuatu yang indah dan terhormat. Sedangkan etika politik adalah nilai-nilai azas moral yang disepakati bersama baik pemerintah atau masyarakat untuk dijalankan dalam proses pembagian kekuasaan
dan pelaksanaan keputusan yang mengikat untuk kebaikan bersama. Etika politik juga merupakan filsafat moral tentang dimensi politik kehidupan manusia. Ada juga politisi, yaitu orang yang mempunyai profesi yang mengenai masyarakat secara keseluruhan. Fungsi etika politik dalam masyarakat terbatas pada penyediaan alat-alat teoritis untuk mempertanyakan serta menjelaskan legitimasi politik secara bertanggung jawab. Selain fungsinya, etika politik juga mempunyai tugas, yaitu membantu agar pembahasan masalah-masalah ideologis dapat dijalankan secara objektif. Hukum dan kekuasaan negara merupakan pembahasan utama etika politik. Prinsip etika politik yang menjadi titik acuan orientasi moral bagi suatu negara adalah adanya cita-cita the rule of law, partisipasi demokratis masyarakat, jaminan HAM menurut kekhasan paham kemanusiaan, dan struktur kebudayaan masyarakat dan keadilan sosial. Menurut pakar etika politik, Haryat Moko mengatakan bahwa kini sulit mencari politikus jujur, santun, dan memiliki integritas moral yang tinggi. Di Indonesia, pelaku koruptor tidak pernah merasa bersalah. Itu disebabkan karena korupsi sudah menjadi kebiasaan, tiadanya sanksi hukum yang membuat jerah, pelaku korupsi tidak berwajah, dan mekanisme silih berganti atas kejahatan. Di republik yang korup dan jahil, persahabatan madani sejati hancur. Tiap warga berlomba mengkhianati bangsa dan sesamanya, rasa saling percaya memudar, hukum dan intuisi lumpuh sehingga tidak mampu meredam penyalahgunaan kekuasaan, ketamakan, dan hasrat meraih kehormatan merajalela. Kebaikan dimusuhi dan kejahatan diagungkan. Untuk itu, perlu kiranya membumikan nilai etika Pancasila sebagai panutan cita-cita dan kehendak bersama yang mengharuskan Pancasila hidup dalam realita, tidak hanya jadi retorika atau verbalisme di pentas politik. Dapat disimpulkan bahwa etika politik bias berjalan kalau ada penghormatan terhadap kemanusiaan dan keadilan. Yang kedua, ada urgensi Pancasila sebagai sistem etika dan politik. Etika Pancasila diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sebab berisikan tuntutan nilai-nilai moral yang hidup. Namun, diperlukan kajian kritis rasional agar tidak terjebak ke dalam pandangan yang bersifat mitos. Anda dapat bayangkan apabila dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara tidak ada sistem etika yang menjadi guidance atau tuntutan bagi para penyelenggara negara, niscaya negara akan hancur. Jika kita memiliki sejarah pada zaman Orde Lama, Pancasila sebagai etika politik masih berbentuk sebagai filosofis, Grundslag atau Weltanschauung. Masyarakat pada Orde Lama telah mengenal nilai-nilai kemandirian bangsa yang oleh Presiden Soekarno disebut dengan istilah berdikari atau berdiri di kaki sendiri. Setelah era Reformasi 1998, Pancasila sebagai sistem etika dan politik seakan-akan malah tenggelam dan mulai bermunculan ideologi-ideologi politik lain yang mengatasnamakan agama yang mengganggu stabilitas Pancasila sebagai ideologi dan sistem etika politik bangsa. Berdasarkan fenomena dan fakta empiris itulah, Pancasila sebagai sumber etika dan pedoman politik dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara ini benar-benar urgen dibutuhkan. Implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai sumber etika dan politik. 1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila ketuhanan menekankan prinsip bahwa moralitas dan spiritualitas keagamaan berperan penting sebagai bantalan vital bagi ketuhanan dan keberlangsungan bangsa. Nilai-nilai ketuhanan yang dikehendaki Pancasila adalah nilai ketuhanan yang positif yang digali dari nilai-nilai profetis agama-agama yang bersifat inklusif, membebaskan, memuliakan keadilan dan persaudaraan. Dengan ini, negara memiliki akar kerohanian yang kuat. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab.
Dalam sila ini menuntut warga negara dan penyelenggara negara agar memegang budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang cita-cita moral rakyat yang luhur. Perilaku beradab dan berkemanusiaan menjadi standar perilaku bagi warga negara dan penyelenggaraan politik di Indonesia. Yang ketiga adalah Sila Persatuan Indonesia. Sila ini merujuk pada kesatuan Indonesia yang berbineka tunggal ika. Warga negara dituntut mampu menyadari hakikat persatuan kebangsaan adalah untuk menyatukan semua unsur kemajemukan dalam bangsa Indonesia. Hal ini dapat mencegah dari perpecahan bangsa. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di bawah orientasi hikmat kebijaksanaan dan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, menurut dasar manusia yang adil dan beradab, serta nilai-nilai persatuan dan keadilan, maka terciptanya sebuah demokrasi yang mengakar dari nilai-nilai tersebut. Untuk itu, segala kekuatan dalam masyarakat harus berlandaskan demokrasi. Pemerintah dituntut mendengar aspirasi rakyatnya. Rakyat juga dituntut untuk menjadi warga negara yang bijaksana, memahami hak dan kewajibannya, serta bertanggung jawab dalam menjalani partisipasi politiknya. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip keadilan adalah inti dari moral ketuhanan, landasan pokok peri kemanusiaan, simpul persatuan, mantra kedaulatan rakyat. Dengan aktualisasi negara dapat mengelola kekayaan bersama untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan sila ini diharapkan mampu mencapai tujuan nasional kebangsaan Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Kesimpulan, para pendiri bangsa telah mengajarkan kepada kita semua tentang pentingnya membangun nilai-nilai etis dalam Pancasila. Pancasila harus dibumikan dan terpatri secara utuh, terinternalisasi dalam setiap anak-anak bangsa, dan teraktualisasi dalam kehidupannya. Dengan demikian, pentingnya membudayakan nilai-nilai Pancasila harus dengan mengukuhkan kembali posisinya sebagai dasar negara. Sekian dan terima kasih.